Oke, jumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Dan materi kali ini kita akan membahas mengenai hosting dan domain ya. Apa itu hosting? Apa itu domain? Ya, di era sekarang tahun video ini dibuat tahun 2023, hosting dan domain ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena segala sesuatu serba online, ya, butuh web, dan bagaimana kita mengkonfigurasi web, bagaimana kita bisa memberikan akses dari web yang sudah kita buat kepada khalayak ramai. Caranya bagaimana? Ya, menggunakan salah satu fitur cloud computing, yaitu hosting dan domain ya. Oke, yang pertama hosting dulu ya. Apa itu hosting? Jadi gampangannya, hosting ini tempat menaruh file atau program di cloud. Nah, jadi hosting ini wadah ya, rumah. Ibaratnya kita sudah membuat aplikasi web ya, pakai PHP, CI, JavaScript, dan lain sebagainya. Tapi setelah itu kita berpikir bagaimana supaya orang secara umum bisa mengakses web aplikasi kita ya. Ya, mau tidak mau kita menaruh di tempat publik, nah, di tempat umum, sehingga orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Tempatnya di mana? Rumahnya namanya hosting ya. Kemudian supaya mempermudah lagi analogi hosting itu bagaimana, kalau kalian sudah mengikuti ya pemrograman web di channel ini, nah, kalian tentunya tidak asing dengan yang namanya app soft ya. Bagi yang tidak tahu app soft itu apa, bisa dicek ya di video-video sebelumnya, cara misalnya bagaimana, apa itu app soft ya, dalamnya ada apa aja ya, bisa dicek. Nah, kemudian gampangannya, nah, hosting itu seperti ini ya, kita buat folder di directory www ya. Kita buat folder di dalam www ini ya. Kita buat folder apa? Misalkan kita bikin folder namanya solusi SMG. Nah, kita buat folder di situ ya. Kemudian di dalam folder ini isinya ada file web kita ya. Misalkan index.php. Nah, kemudian apa lagi? add.php. Nah, semacam itu. Ya. Itu kalau menggunakan app soft ya. Kalau di SAM, nah, kita pakainya bukan www tapi htdoc ya. Nah, bagi yang pakai SAM bisa menyesuaikan saja. Kalau dari yang channel ini kita pakainya app soft ya. Oke, jadi gitu ya, itu hosting wadahnya. Sekarang wadah sudah kita sewa, sudah kita beli, sewa ya tepatnya ya. Kemudian langkah berikutnya kita harus mencari domain. Apa itu domain? Ya, jadi ibaratnya rumahnya sudah dibuat ya, hostingnya sudah ada, atau gampangnya telepon. Kita sudah beli handphone baru, ya, rumahnya sudah ada. Tapi bagaimana supaya kita bisa ditelepon? Bagaimana supaya kita bisa dicari di web? Nah, kita butuh yang namanya domain ini. Analoginya ini seperti alamat, alamat yang manusiawi. Nah, kenapa kok manusiawi? Ya, ini ada hubungannya dengan jaringan komputer ya. Jadi seperti kalau yang sudah pernah belajar jaringan komputer, ya, jadi bagaimana konsep client server bekerja, ya, bagaimana klien bisa mengakses server. Ya, klien harus mengetahui IP ya, IP address dari komputer server. Nah, IP address dari komputer server. Misalkan komputer server addressnya berapa? Ini saya ngarang ya nih ya. Nah,
192.158.5.1 misalkan. Ya. Klien mengakses IP address ini, kemudian klien dapat reply, ya, sehingga bisa menampilkan web. Nah, kenapa kok disebut alamat manusiawi? Nah, kalau kita harus menghafal alamat server satu-satu seperti ini, ya, angka, oh ini servernya Facebook, alamat IP-nya ini, Instagram ini, alamat Google ini, ya, capek. Nah, capeknya pusing. Nah, manusia itu ada kecenderungan lebih mudah mengerti atau menghafal secara tidak langsung, ya, komponen huruf daripada komponen angka. Ya. Huruf itu bagaimana maksudnya? Misalkan ini contohnya, lebih gampang kita menghafal ini ya, rumahasaindonesia.com, solusi.smg.com daripada angka ini. Lebih mudah. Nah, seperti kita lebih mudah menghafal. Kenapa kok nama manusia kok diberinya kok huruf bukan angka? Angka ribet ya. Ya, jadi itu alamat manusia untuk manggil aplikasi yang sudah kita buat ya. Ini analoginya seperti nomor handphone yang kita punyai. Ya. Dan yang perlu kita ketahui, nama domain ini tidak boleh sama satu dengan yang lainnya, harus unik. Ya, harus unik. Nah, jadi misalkan ini, saya punya website namanya rumahasaindonesia.com. Ya, yang namanya rumahasaindonesia.com ini ya punya saya. Nah, yang lain punya enggak punya, bisa dipastikan itu. Saya mempunyai website namanya solusi.smg.com. Ya, ini yang punya siapa? Ya cuma saya dan tim saya. Nah, ya. Orang lain bisa punya enggak? Tidak bisa. Jadi domain itu ada beberapa ya, ada yang .com, .co.id, .ac.id dan lain sebagainya, masih banyak ya. Dan harganya pun berbagai macam ya, berbagai macam, dan bisa kita sesuaikan dengan budget ya domain. Begitu juga dengan hosting, ini ada budgetnya juga. Budgetnya seperti apa budgetnya? Ya, budgetnya bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat nanti di live demo. Ya, ini contoh domain ya. Ini contoh domain yang ada ya, solusi.smg.com ya. Kemudian rumahasaindonesia.com, ini domain. Nah, dan saya akan tunjukkan bagaimana cara memesan domain ya, cara memesan domain. Dan ini saya enggak atau belum disponsori ya. Nah, kalau mau disponsori boleh lah ya. Ya, saya tidak di-endorse oleh siapapun. Ya, ini saya sharing saja. Nah, ini bisa nyari. Jadi ada banyak hosting ya di sini. Ya. Ya. Bisa coba dicari hosting. Nah, di sini ada banyak nih. Sekarang Hostigator nih yang bayar-bayar ya. Nah, ini ada banyak, bisa dipilih salah satu yang mudah, yang murah. Nah, tahunnya yang murah gimana? Ya cari surfing ya. Misalkan saya contoh satu nih ya, yang pernah saya pakai. Nah, saya pakai. Nah, kita coba lihat salah satu ya. Ini di sini ya. Di sini kita coba nyari layanan hosting. Nah, di sini ada banyak ya. Ada share, WordPress, VPS, ya, ada banyak. Kan bisa pilih. Nah, kita coba satu nih. Ini enak nih, hosting berbasis cloud mulai harga 15.000. Nah, murah sekali nih, mulai 15.000. Kita coba ya, share hosting ini. Nah, ini ada terangannya nih. Ya, di hosting murah dari rumah web ya, mulai dari 15.000 per
bulan ya. Fiturnya apa 15.000 ya. Unlimited traffic itu apa ya, jadi kalau kita mengakses website ini tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu ada pembatasan kuota. Oh, jadi kalau dulu tuh mau mengakses website ada pembatasan kuota ya, misalkan bisa diakses sebanyak 100 giga misalkan. Nah, dulu ada seperti itu. Nah, ini juga space-nya 1 giga. 1 giga ini untuk pemula sudah lumayan ya. Jadi aplikasi yang kita buat paling berapa 100 mega terus sudah banyak. Ya, kita pakai Framebel bisa lebih banyak lagi atau pakai WordPress dan lain sebagainya. Dan unlimited database ya. Unlimited database, kemudian ada apa lagi nih ya, bisa dilihat sendiri atau di detailnya ya. Nah, ini ya detailnya ada di sini. Nah, ini nanti bisa dilihat lah. Yang supaya lebih sederhana ya, kita lihat perbandingan harganya saja. Ini harganya dari 15.000 yang entry sampai hampir 50.000 yang large. Bedanya apa? Yang entry ini 15.000 saja, yang large hampir 50.000 ya. Bedanya nih ya, yang large bisa sampai unlimited. Nah, untuk percobaan bisa pakai yang ini ya, pesan sekarang ini bisa diklik. Nah, ini. Jadi yang namanya hosting tuh mana? Yang namanya hosting tuh ini. Nah, ini hosting ya. Hosting ini. Kita pesan. Nah, berarti hosting ya sudah dapat harganya 15.000 per bulan. Nah, yang ini domain. Nah, domain itu apa tadi? .com, .my, .id ya. Nah, coba cari domain kamu di sini ya. Ya, kita coba tadi kan ya, ngomong misalkan saya punya website ini solusiusmg.com. Ini yang punya siapa? Yang punya hanya saya sendiri. Nah, kalau tidak percaya bisa dicek ya di sini. Saya cari ini solusi SMG, cari domain, apakah ada? Nah, tidak tersedia. Kenapa kok tidak tersedia? Karena sudah saya miliki. Nah, kita coba cek. Nah, kita coba cek yang lainnya. Nah, kita coba cek domain yang lain. Ya, Rumah Asa Indonesia. Nah, tadi solusi SMG, sekarang Rumah Asa Indonesia. Kita cari yang .com. Nah, tidak tersedia. Kenapa kok tidak tersedia? Karena sudah saya pesan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau memesan domain sendiri? Misalkan nama domainnya sukses ya. Sukses domain. Kita cari. Nah, ini bisa dilihat ya harganya. Sukses domain.id mulai dari 219. Sukses yang murah, yang murah itu ini. Biasanya .my.id ini harap diperhatikan ya. Ini kalau dilihat ya, ini kalau dilihat ya, misalkan ini sukses domain.shop. Ini pada waktu pertama kali daftar memang murah nih 35.000, tapi perhatikan tahun berikutnya langsung meningkat harganya nih. Untuk perpanjang 515.000 per tahun. Ya, jadi kalau ingin websitenya disewa jangka panjang ya, milihnya yang biaya sewa tahunannya murah terus, flat. Ya, tapi kalau ingin coba yang lain, harap perhatikan harga sewa tahun berikutnya ya. Ini kita coba yang sukses domain.my.id, kita daftar. Ini ada pilihan seperti ini ya, enggak usah ya. Ya, lanjutkan. Nah, ini. Nah, di sini kita sudah memesan entry hosting, bener ya tadi ya, entry hosting. Nih. Ya, entry hosting. Ini tadi ya yang kita entry hosting, bener. Ya, 15.000. Bener 15.000.
Nah, kemudian periode tagihan, nah ini bisa disesuaikan saja sesuai dengan budget, misalkan 1 bulan. Nah, 1 bulan. Nah, ini perhatikan harganya. Ya, harganya menjadi 25.000. Nah, tagihannya bagaimana kalau 1 tahun? Nah, kalau 1 tahun baru 15.000 per bulan ya. Jadi bahasa marketing ya ini ya. Kalau 1 tahun ya per bulannya hitungannya 15.000 bukan 25.000. Karena 1 bulan maka 25.000. Nah, oke coba kita lanjut. Ini ada penawaran lagi nih. Kalau mau diaktifkan bisa. Bisa tapi nanti akan menambah biayanya. Misalkan email bisnis ini ya. Nah, 15 enggak usah ya. Nah, nanti kalau sudah dipilih bisa login dulu ya, nanti kurang lebih detail tagihannya. Nah, detail tagihannya ini kan 1 bulan 25.000 ditambah tadi ya sukses domain 12.000, jadi kurang lebih 25 tambah 12.000, 25 tambah 12.000 berarti 37.000 plus PPN ya. Jadi kurang lebih nanti budget 50.000 sudah dapat kita sewa hosting ya. Oh Pak masih mahal ya. Kalau masih mahal silahkan bisa cari yang lainnya. Nah, tapi eh, bisa dipertanggungjawabkan sendiri ya. Nah, kalau milih hosting-hosting yang lain. Nah, jadi jangan wah milih hosting ini murah terus dipakai sering putus, nah, servernya sering down kan juga tidak enak juga. Nah, jadi itu ya kira-kira estimasi harga kalau kita mau menyewa hosting. Nah, 12.000 tambah 25.000, 37.000 tambah PPN-nya. PPN-nya berapa? PPN-nya kan 11% ya. 11% berarti tadi berapa? 37.000 dikali 11. Nah, tambah PPN 407. Sorry. Berarti PPN-nya 4.070, totalnya berarti tadi 37.000 tambah 4.070, totalnya 41.070 ya, kurang lebih segitu ya. Nah, kurang dari 50.000 sudah dapat hosting dan domain sendiri. Nah, oke kira-kira gitu materi kali ini mengenai perkenalan hosting dan domain ya. Jadi bisa dipraktekkan ya, bisa dicoba supaya di era sekarang ini kita tahu cara meng-manage website ya. Oke, sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.